Baik, izin saya share screen mengenai materi yang akan saya tampilkan. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah, bagus. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan topik yang berkaitan dengan apa yang kita atau yang saya katakan hybrid intelligence serta implementasinya dalam mendukung hybrid university. Ya. Sebagai pengantar, saya akan berikan gambaran umum tentang AI. Mudah-mudahan bagi yang sudah tahu, mohon maaf. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi sedikit bisa memahami apa yang kami lakukan di Departemen Ilmu Komputer. Kalau saya katakan artificial intelligence adalah peniruan kecerdasan manusia oleh mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Contoh sederhana saya tunjukkan gambar berikut dan juga gambar berikut. Ini tidak hanya sekedar gambar, mungkin di kepala kita ada satu proses ya, dengan segera kecerdasan manusia akan bisa menentukan makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Jadi dalam kecerdasan artificial atau artificial intelligence, sebuah sistem pengenal gambar diberikan pengetahuan sehingga bisa mengenal, mengidentifikasikan, bahkan menganalisis gambar tersebut sama seperti yang dilakukan manusia. Artificial intelligence telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Berikut ini adalah contoh implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu mengenal Cortana pada saat menginstal Windows 10, ya. Sebuah virtual personal assistant yang bisa diperintah dengan suara. Kita tidak berbicara dengan manusia, tapi berbicara dengan mesin yang diberi pengetahuan sehingga dia bisa menjawab, bisa melakukan perintah. Kemudian nanti mungkin 5-10 tahun yang akan datang, penggunaan mobil masa depan tanpa pengendara juga menerapkan kecerdasan artifisial. Juga penggunaan artificial intelligence sebagai pelayan, membantu dalam bidang keuangan, dan dalam kesehatan, mungkin juga di dalam farmasi. Satu saat chatting yang tadi terjadi, ya, tanya jawab dengan halodoc, bukan dijawab oleh manusia lagi, tapi dijawab oleh mesin. Nah, kami masih sederhana sebetulnya di Departemen Ilmu Komputer, mencoba menerapkan artificial intelligence dalam hal mendeteksi wajah, menentukan posisi wajah, menentukan gender, menentukan ekspresi, menentukan usia, bukan manusia yang menentukan, tapi mesin. Dan ini ya terus kita kembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk banyak hal nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artificial intelligence mulai berkembang tahun 50, sudah cukup lama, dan selama 70 tahun telah banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menerapkan hybrid intelligence, ya. Terlebih dalam 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana perkembangannya dalam tahun 2020, di mana sudah mulai ramai? Literatur menunjukkan bahwa perkembangan AI sudah mencapai dari hanya eksperimen di laboratorium menjadi implementasi nyata, bahkan sudah diadopsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, pada industri, dan bisnis. Di stock market misalnya, untuk memprediksi harga saham, sudah tidak digunakan lagi formulasi matematika yang harus dihitung, tapi sudah menggunakan artificial intelligence. Dan satu hal yang menjadi ciri perkembangan di tahun 2020 adalah hybrid intelligence. Apa itu hybrid intelligence? Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mesin dan manusia masing-masing memiliki keistimewaan. Mesin mampu melakukan tugas-tugas rutin serta mampu mengolah data besar yang nanti akan kita dengar dari Bapak Njat. Sementara itu manusia memiliki kemampuan intuisi yang dapat mengambil keputusan dengan cepat dan menangani kondisi yang abnormal. Kedua bentuk kecerdasan ini bisa saling belajar sama satu sama lain untuk terus-menerus mengembangkan kemampuannya. Dengan kemampuan kombinasi ini, kecerdasan heterogen akan menghasilkan perpaduan kompak yang kuat. Nah, kenapa tumbuh
pemahaman hybrid intelligence, sebab kalau hanya dikerjakan mesin saja akan memiliki kelemahan, hanya dikerjakan oleh manusia saja akan memiliki kelemahan. Misalkan pada saat kita menjawab pertanyaan chatting tidak bisa 24 jam, tapi kalau mesin yang menjawab bisa 24 jam. Tujuan hybrid intelligence adalah menghasilkan outcome positif yang bisa dilakukan bersama-sama antara manusia dan mesin. Tidak hanya dikerjakan manusia saja atau mesin saja. Prinsip dasar dari hybrid intelligence adalah keterbatasan manusia dalam memproses, memahami, sehingga diperlukan bantuan mesin. Adanya keistimewaan manusia dalam memutuskan hal manusiawi, etika, pertimbangan. Ini adalah keistimewaan manusia. Dan keyakinan bahwa dengan merancang ulang proses bisnis yang terjadi, dengan mengkombinasikan kecerdasan manusia dan kecerdasan mesin, akan menghasilkan outcome yang optimal. Mungkin timbul pertanyaan, kan mesin juga dibuat manusia. Nah, ini disinilah kita dalam perkembangan teknologi sekarang ini dibuat mesin yang bisa belajar, ya, bisa belajar seperti manusia. Tapi namanya mesin, dia bisa bekerja 24 jam sehingga dia akan menghasilkan outcome yang optimal, anytime, anywhere, ya, kapan saja dalam berbagai kondisi. Nah, dampak atau impact dari pemanfaatan hybrid intelligence adalah pola kerja berubah. Dalam 2 tahun ini pola kerja kita berubah akibat kondisi pandemi. Diskusi online menjadi hal biasa. 2 tahun yang lalu susah kita mengatakan diskusi online dengan banyak alasan. Sekarang webinar ini juga diadakan secara online. Buku dan kuliah online banyak ditemukan. Namun perubahan ini jangan diartikan sebagai penggantian. Jadi nggak usah ini kuliah online menggantikan kuliah yang offline misalnya. Tapi harus dijadikan sebagai sebuah kolaborasi. Dengan adanya kombinasi 2 kekuatan super, maka perlu ada pembagian pekerjaan yang jelas. Banyak pekerjaan baru akan muncul, pekerjaan lama akan berubah. Hal yang perlu kita tanamkan kepada para pekerja masa depan adalah kemampuan teknis sesuai dengan bidang ilmunya, ditambah dengan kemampuan non-teknis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, serta satu kata yang disebut dengan agilitas, kemampuan yang lincah untuk menghadapi situasi yang berubah-ubah. Nah, saya akan memaparkan bagaimana peran hybrid intelligence dalam pembelajaran hibrid, ya, yang sekarang sedang ramai, yang tadi juga kita dengar dalam pembahasan sebelumnya. Hybrid intelligence akan memiliki peran dalam proses pembangunan pembelajaran hybrid saat ini. Perannya akan terlihat dalam pembelajaran di kelas, evaluasi, ujian, praktikum, aktivitas lain. Selain itu, hybrid intelligence juga berpeluang menjadi bahan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridharma perguruan tinggi. Kalau kita men-scan atau men-search perkataan hybrid intelligence, maka beberapa universitas sudah punya yang namanya pusat hybrid intelligence. Nanti akan saya tunjukkan, ya, peranan hybrid intelligence. Nah, saya akan berikan contoh yang kami lakukan, yang kami bisa katakan bahwa ini hybrid intelligence. Yang pertama adalah sebuah sistem yang disebut dengan Arcada. Arcada ini sistem pembelajaran buat mahasiswa untuk belajar aksara Sunda dari sisi ilmu budaya, tapi dibuat dengan virtual reality, sehingga mahasiswa bisa dengan senang, dengan fleksibel melakukan perubahan-perubahan. Ya. Kemudian ada yang lain, yaitu virtual reality pembelajaran anatomi paru-paru, ya, di mana tidak perlu kita lihat paru-paru secara nyata, tapi kita lakukan modifikasi dengan virtual reality, bisa kita lihat dari atas, dari bawah, kita putar 3 dimensi, dan sebagainya. Ya. Nah, ini hal yang menarik kalau kita bisa lanjutkan terus, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang kita anggap ini sebagai bagian dari hybrid intelligence. Nah, contoh lain dalam pendidikan yang bisa kita lakukan mungkin nanti pada beberapa tahun yang akan datang adalah robot in class. Ya. Bapak Ibu, kaget nggak kalau dosen kita itu bukan manusia tapi robot? Ya.
Tapi robot yang diajarkan oleh Pak Heri misalkan, ya. Kira-kira begitu ya, oleh Bu Kerry, Prof Kerry, ya. Jadi robot itu bisa menggantikan kita. Nah, di sini terjadi kombinasi robot cerdas ini. Dan ini tidak mustahil terjadi karena teknologi memungkinkan hal itu terjadi. Ya. Nah, yang penting sebetulnya nanti ada hal yang lain ya, masalah etis, masalah decision itu adalah manusia yang menentukan. Makanya disebut dengan hybrid intelligence. Hal yang menarik lain dalam pengguna hybrid intelligence adalah automatic online translation dalam hal course and teaching. Bapak Ibu, kalau kita lihat course kita webinar kita hari ini ada penterjemah ya yang tertulis di bawah. Ya. Yang menarik itu adalah bagaimana kita, dan ini sudah hampir matang teknologinya, apa yang saya ucapkan dalam bahasa di Indonesia akan didengarkan oleh Profesor Janet, dengan bahasa yang sesuai dengan yang beliau pahami secara real time. Ya. Jadi tidak perlu lagi Pak translator itu mengetikkan lagi, ya, sehingga bisa mungkin terjadi salah ketik dan sebagainya. Nah, disinilah terjadi kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan mesin. Nah, hal yang sederhana yang kita lakukan mungkin bukan hybrid intelligence. Kita tahu kita kan ujian kita sudah menggunakan kuliah kita menggunakan Zoom atau web Google Meet dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan ujian? Ya, ini yang kita lakukan dalam ujian sebenarnya bukan hybrid intelligence, tapi human intelligence juga. Mahasiswa dalam ujian harus dipasang pakai kamera di depan dan pakai kamera di belakang. Kamera di depan untuk memantau gerakannya, kamera di belakang untuk memantau kamera di depan memantau jawabannya, kamera di belakang memantau gerakannya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian karena dosen harus melihat kalau di layar saya 49 mahasiswa, ada 2 layar jadi harus gonta-ganti, jadi itu membutuhkan waktu. Maka mungkin satu saat saya yakin sudah ada teknologinya bagaimana gerakan manusia, gerakan mahasiswa yang sedang ujian itu direkam sedemikian rupa, kita lihat action dia dalam konteks action recognition, apakah dia actionnya mencurigakan, apakah ada orang lain di sebelah dia atau di belakang dia. Nah, itu tentunya hal yang menarik pada saat nanti kita menerapkan hybrid intelligence. Nah, ini adalah misalkan head tracking ya, bagaimana mendeteksi multiple person detection dan penggunaan machine learning untuk menganalisis jawaban dari siswa sehingga bisa ketahuan yang nyontek siapa, yang jawabannya sama siapa, kira-kira gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa di luar negeri sudah ada yang namanya Hybrid Intelligence Center of Hybrid Intelligence di sebuah universitas di Denmark, Universitas Aarhus. Dia mengembangkan sebuah program yang disebut dengan Science at Home. Ya, karena saya berasal dari MIPA, saya ingin menunjukkan bagaimana pelajaran sains itu bisa dibuat sedemikian rupa di mana manusia membuat materi dan itu diterapkan dalam bentuk permainan atau game. Ya, program ini melakukan pembentukan ulang penelitian saintifik yang biasa dilakukan di laboratorium ke dalam bentuk game yang serius menerapkan kecerdasan hybrid. Nah, ini contohnya yang disebut dengan skill labs untuk mengukur kemampuan kognitif pemakai serta mencari solusi dari permasalahan dalam proses laboratorium. Ya. Memang mirip dengan virtual laboratory, tapi kita tambahkan kecerdasan artifisial dan kecerdasan mesin sini. Lalu ini adalah gamifikasi pembelajaran fisika kuantum dengan dukungan hybrid intelligence. Kegiatan yang biasa dilakukan dalam laboratorium fisika kuantum bisa dilakukan pada komputer melalui game yang dibangun dengan fondasi kecerdasan mesin dan kecerdasan buatan. Memang ini ada sisi negatifnya, di mana tidak ada pengalaman dalam melakukan percobaan di laboratorium. Tapi paling tidak ini bisa menjadi dikombinasikan sehingga mahasiswa bisa memiliki kemampuan yang luar biasa.
Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghadapi situasi masa yang mendatang? Ya, kami di Fakultas MIPA melihat jauh ke depan. Ya, memang betul apa yang sudah dicanangkan Unpad dan beberapa universitas yang lain bahwa hybrid learning merupakan hal yang tak dapat kita hindarkan. Ya, tapi hanya online learning itu tidak akan bermanfaat. Ya, kita tahu pengalaman banyak hal kekurangan dalam online learning. Kita perlu, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan atau kembali ke yang lama melalui pelajaran di kelas. Ya, oleh sebab itu hybrid learning itu merupakan hal yang dapat kita hindarkan. Nah, supaya lebih up lagi dalam hal penggunaan mesin dan pemanfaatan lebih optimal, kita terapkan hybrid intelligence yang mengkolaborasi para ahli pendidikan, ahli desain visual, ahli komputer, dan sebagainya dengan kecerdasan mesin. Hendaknya menjadikan hybrid intelligence jadi bagian pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Pada akhirnya akan muncul sebuah kemitraan baru yang disebut human intelligence, yang merupakan socio-technological partnership yang mungkin ini nanti 5-10 tahun berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya.